Selamat datang di podcast kita, di mana kita membahas soal kesehatan tapi nggak bikin stres karena ya itulah kehidupan sudah lumayan membuat kita capek ya. Betul, apalagi kalau sudah masuk akhir semester, tugas numpuk, makan sudah tidak teratur, dan tidur pun mulai berantakan. Bener banget, dan tiba-tiba di mana rasa dada terasa panas tapi bukan karena cinta, karena asam lambung. Pertanyaannya, ini salah lambung atau salah gaya hidup kita nih? Daripada kita nyalain asam lambung nih Kak Fadli, lebih baik kita analisis bersama nggak sih? Nah, hari ini kita akan bahas fenomena tersebut yaitu GERD. Tapi kita tidak hanya cerita, kita juga akan menganalisis penyebab dan solusinya nih. Oke, sebelum mulai kita kenalan dulu nih sama narasumber kita nih. Karena tidak seru kalau cuma kita berdua yang curhat soal Benar. lambung. Bener banget. Halo semuanya, perkenalkan aku Farna. Jadi di sini aku bakal sharing pengalaman sebagai orang yang sering diserang asam lambung. Wah, berarti narasumber kita kali ini paling relate ya. Sayangnya iya. Nah, halo, aku di sini Nabila. Aku bakal jelasin tentang GERD dari sisi kesehatannya, tapi kita bahas santai aja kok. Nah, ini penting, jadi kita tidak cuma asal menebak-menebak ya. Benar. Hai semuanya, aku Asila. Nah, di sini aku yang bakalan membahas terkait kebiasaan apa sih yang akan memengaruhi asam lambung. Aduh, kayaknya nih yang paling banyak bakal menampar kita nih para mahasiswa nih. Termasuk kita sendiri mungkin. Oke, kita mulai dari yang paling relate nih kepada Kak Farah. Biasanya kalau asam lambung itu disebabkan oleh karena apa sih? Kalau aku sih biasanya karena telat makan ya. Apalagi kalau tugas udah menumpuk, udah banyak banget, itu kadang aku lupa sampai sore. Wah, ini kayak biasa mahasiswa banget nih. Iya, bener nih, bener-bener. Kadang lebih ingat tenggat waktu tugas dibanding waktu jam makan nih. Iya. Terus aku juga sering minum kopi kalau lagi mau bikin tugas. Nah, kopi lagi. Betul banget tuh Kak Fadli. Jujur iya, kopi itu sekarang tuh udah bukan minuman lagi, tapi salah satu yang udah menjadi teman hidup kita para mahasiswa. Nah, padahal ya, kalau kopi itu dikonsumsi berlebihan, kopi itu bisa menaikkan asam lambung. Selain kalau makan dan minum kopi, ada kebiasaan lain nggak? Kalau aku sih biasanya sering rebahan setelah makan. Duh, udah sih, ini udah paket lengkap fix. Nah, dari situ kita bisa lihat nih beberapa masalah perilaku yang sering terjadi, terutama pada makanan ini. Nah, yang paling pertama yaitu pola makan yang tidak teratur. Nah, tentunya yang kedua yaitu konsumsi kopi yang berlebihan. Yang ketiga yaitu langsung berbaring setelah makan. Yang terakhir yaitu kurang tidur karena tugas. Bener-bener. Kalau dipikir-pikir, banyak orang sadar kebiasaannya tidak sehat tapi tetap dijalani. Kadang-kadang merasa kayak nanti aja diperbaiki gak sih Kak Fadli, padahal tubuh juga punya batas. Sekarang kita bahas beberapa kebiasaan yang tadi bisa menyebabkan GERD. Ya karena dia? Iya, jadi sebenarnya GERD sendiri itu ketika asam lambung kita tuh naik di tenggorokan karena kantong lambung kita tuh tidak menutup secara sempurna atau tidak menutup secara dengan baik. Oh, pantas ya sering ngerasa panas tuh di dada. Betul Kak Gina.
menderita GERD juga biasa rasa mual atau rasa perutnya terasa penuh sampai tenggorokan kita tuh rasanya gak nyaman. Berarti bukan sekedar masuk angin juga ya? Bukan Kak Fadli, memang kondisi kesehatan yang sering terjadi di kalangan kita mahasiswa. Kalau telat makan, kenapa bisa bikin asam lambung naik sih Kak Bila? Karena asam lambung kita tuh tidak berhenti memproduksi asam ya, karena jadi kita makan atau enggak lambung tuh tetap memproduksi asamnya sendiri. Nah itu yang bikin lambung kita tuh terasa iritasi nih Kak. Oh, jadi lambung itu tetap bekerja walaupun kita lupa makan. Iya nih, nah makanya pola makan teratur itu penting banget. I see. Kalau stres juga itu berpengaruh nggak? Iya Kak Vina, stres juga itu salah satu yang paling berpengaruh karena kalau kita lagi stres, produksi asam lambung kita itu lebih meningkat dan kondisi tubuh juga tuh lagi sensitif gitu loh Kak. I see. Jadi benar ya, tugas kuliah bisa ikut menyumbang masalah. Bener Kak. Oke. Tugas belum selesai, tapi asam lambung udah duluan naik. Dari semua penyebab tadi, menurut kalian mana yang harus diperbaiki dulu? Nah kalau menurut aku sih pola makan ya. Benar banget Kak Aisla, aku juga setuju karena pola makan merupakan salah satu faktor yang paling penting ya, karena itu yang paling berpengaruh nih. Oh, I see. Oke, kita tanya kepada Kak Farah nih, gimana dari pengalaman pribadinya? Kalau aku sih pas aku mulai makan menu teratur, gejalanya tuh udah mulai menurun atau berkurang. Berarti kita bisa simpulkan prioritas utamanya adalah pola makan tidak teratur nih. Oke, berarti setelah habis pola makan nggak teratur disebabkan oleh minum kopi, sama stres ya Kak Fadia? Iya, karena kalau semuanya mau diperbaiki sekaligus, biasanya malah tidak konsisten. Nah, sekarang bagian paling penting nih, solusinya gimana sih Kak Asila kalau boleh tahu? Nah kalau menurut aku sih Kak Vina, ya tentunya itu pola makan teratur ya. I see. Minimal jangan sampai lambung kosong terlalu lama ya. Bener banget. Kemudian kita juga harus banyak mengurangi makanan dan minuman yang bisa memicu asam lambung naik seperti makan pedas, kopi, terus makanan-makanan yang berminyak tentunya. Aduh, ini berat sih, apalagi minum kopi ya. Mahasiswa mendengar ini pasti langsung diam semua sih. Bener lagi. Dan selain itu, jangan langsung berbalik apalagi setelah makan seperti kata tadi tuh. Nah, ini tuh penting tuh. Kasih jeda dulu antara habis makan dan rebahan. Dan yang terakhir ini juga cukup penting, coba kita mengelola stres kita dan istirahat dengan Benar cukup. banget guys. Karena kesehatan juga perlu diprioritaskan, bukan cuma tugas kuliah ya. Iya. Nah, dari pembicaraan kita bersama para narasumber kita dari Kak Farah, Kak Nabila, dan Kak Sila, bisa kita ketahui nih tubuh kita sebenarnya udah banyak memberi tanda Kak Fadli. Tapi kadang kita terlalu sibuk untuk mendengarkannya. Jadi mulai sekarang jangan hanya mengatur jadwal tugas aja, tapi juga harus mengatur jadwal makan kita juga ya. Benar-benar. Oke guys, sekian. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.